Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamal Maidi. Saya adalah guru materi fikih di MTS An-Nusud Aing Panas, Kecamatan Kerajaan, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Sekaligus sebagai mahasiswa PBG Batch 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Pontianak dengan nomor induk mahasiswa 788 12 900 35005. Hari ini Senin tanggal 12 Mei 2025 saya melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 7 di Madrasah Sanawiyah An-Nusur dengan materi sholat jamak dan qashar. Maka dari itu saya mohon kepada Bapak atau Ibu dosen untuk memberikan kritik dan sarannya agar kedepannya lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana para anak? Baik. Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semua bisa belajar tentang yang nanti akan dijelaskan oleh saya tentang sholat qashar dan jamak. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita baca doa bersama supaya kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Anak-anak, saya absen dulu ya. Hasnan Yari. Ibu Pamina. Buka tangan. Ya. Benar. Salsamina Kaisha Fami. Aulina Minasi. Rani Alustin. Nadia. Al-Ibatul Mukarramah. Sakit ya? Semoga cepat sembuh ya. Silvia Zainab. Julia Zara. Alisna Tulisania. Eliana. Irmaniatul Musarrafah. Naziatul Kamila. Oke ya. Sudah diabsen semua? Kita lebih semangat lagi untuk memulai pelajaran. Kita nyanyikan lagu Indonesia Raya agar supaya kita mengingat kesemangatan para pahlawan kita yang berjuang di peperangan untuk merebut Indonesia Raya. Disebut
Oke, semua siswi diharap berdiri. Sudah makan anak-anak? Sudah. Marilah kita mulai pembelajaran pada hari ini, yaitu tentang masalah sholat jamaah dan qashar. Ada yang tahu sholat jamaah? Apa itu sholat jamaah? Sholat yang dikumpulkan. Kalau qashar, sholat yang diringkas. Betul. Sebelum materi sholat jamaah dan qashar, kita telah mempelajari tentang sholat rawatib. Apa yang dikatakan sholat rawatib? Sholat sunnah sebelum dan sesudah sholat yang wajib. Artinya sholat sunnah yang mengiringi sholat yang wajib sebelum dan sesudahnya. Tuh, yang sebelumnya. Sekarang kita belajar tentang jamaah dan qashar. Sholat jamaah dan qashar. Tujuannya, kenapa kita belajar sholat jamaah dan qashar? Tujuannya agar peserta didik dapat menjelaskan pengertian syarat sholat jamaah dan qashar. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan sholat apa saja yang boleh dijamaah dan qashar. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis penerapan sholat jamaah dan qashar dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, peserta didik dapat menyebutkan tata cara pelaksanaan sholat jamaah dan qashar. Jadi kalian setelah memahami sholat jamaah dan qashar, otomatis bisa melaksanakan tata caranya sholat jamaah dan qashar.
Itu tujuan dari pembelajaran sholat jamaah dan qashar. Kita sekarang masuk pada pengertian sholat jamaah. Nah, tadi sudah ada yang tahu sholat jamaah adalah pengumpulan dua sholat fardu yang dikerjakan dalam satu waktu pada sholat-sholat yang telah ditentukan. Artinya, misalnya sholat zuhur dikumpulkan dengan asar, sholat maghrib dikumpulkan dengan isya. Itu yang sholat-sholat yang bisa dijamak. Yang bisa dijamak adalah sholat yang empat ini: zuhur, asar, maghrib dengan isya. Subuh tidak boleh dijamak karena tidak ada temannya ini. Kalau menjamak, mau menjamak dengan siapa? Tidak ada, jadi tidak bisa dijamak kalau sholat subuh. Sedangkan jamak itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah jamak takdim. Apa yang dimaksud dengan jamak takdim? Sholat yang dilaksanakan pada sholat pertama itu namanya sholat jamak takdim. Contohnya zuhur dengan asar. Jadi asar dilaksanakan pada waktu zuhur karena mau bepergian di mana, mau berpergian jauh, sehingga dikumpulkan, artinya dijamak pada waktu zuhur. Itu namanya jamak takdim. Yang kedua adalah jamak takhir. Apa yang dimaksud dengan jamak takhir? Yuk. Sholat yang dilaksanakan pada sholat yang kedua, misalnya isya dan maghrib. Isya dengan sholat maghrib. Nanti sholat maghrib dikerjakan pada waktu isya. Itu jamak takhir. Artinya yang di awal dikerjakan pada akhir-akhir itu dikumpulkan dengan sholat isya. Itu yang dinamakan jamak takhir. Sekarang apa dasar hukum sholat jamaah? Kenapa kok ada sholat jamaah? Bukan sholat itu tetap yang empat, yang dua, yang tiga. Kenapa ada sholat jamaah? Karena ada hukumnya, ada hadisnya. Kenapa diperbolehkan jamaah? Karena hadisnya kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Fakana yusalli dhuhra wal asri jami'an wal maghribi wal isya. Artinya pada suatu waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada peperangan Tabuk. Pada peperangan Tabuk Rasulullah beliau biasa menggabungkan sholat zuhur dan asar serta maghrib dan isya. Jadi pada peperangan Tabuk Nabi melaksanakan sholat zuhur dan asar itu dikumpulkan, maghrib dengan isya dikumpulkan, sehingga ini jadi dasar diperbolehkan sholat jamak kepada umatnya, karena Nabi pernah melaksanakan ketika peperangan Tabuk mengumpulkan sholat, menjamak sholat atau mengumpulkan sholat. Jadi sholat yang boleh dijamak sudah dijelaskan tadi: sholat zuhur dan asar, sholat maghrib dan isya. Seterusnya
syarat jamak. Apa syaratnya? Yang pertama, memulai dengan sholat yang pertama, dan yang pertama zuhur atau maghrib tidak boleh kembali karena zuhur pas elaborasi maghrib boleh, lebar zuhur harusnya dengan asar, harusnya dengan asar. Yang kedua, niat menjamak pada waktu sholat yang pertama, baik pada permulaan pertengahan atau sebelum berakhirnya sholat yang pertama. Artinya ketika masuk waktu zuhur misalnya tidak mau sholat, nanti niatnya mau sholat pada waktu asar, artinya dijamak dengan waktu asar. Itu pengertiannya. Yang nomor 3, berturut-turut antara sholat yang pertama dan sholat yang kedua tidak ada dengan waktu yang lama antara sholat yang pertama dan kedua, sebab keduanya seolah-olah satu sholat. Artinya ketika melakukan jamak, sholat jamak, langsung sholat, misalnya sholat zuhur, yang pertama sholat zuhur, langsung setelah sholat zuhur langsung sholat asar. Artinya setelah sholat zuhur masih makan gitu, tidak boleh langsung sholat asar karena jamak dikumpulkan. Yang namanya jamak tidak ada pemisah, tidak boleh mengerjakan yang lain setelah sholat zuhur, langsung sholat asar. Tuh, terus sebab-sebab diperbolehkan sholat jamak. Apa sebabnya kok diperbolehkan? Kenapa? Yang diperbolehkan sholat jamak sebabnya yang pertama melakukan perjalanan jauh sekitar 80 km, perjalanan yang bukan maksiat. Artinya perjalanannya bukan maksiat. Kalau mau perjalanan jauh tapi lihatnya konser dangdut misalnya, itu kan maksiat, tidak boleh melaksanakan sholat jamak kalau tujuannya perjalanan itu maksiat. Yang kedua, keadaan yang darurat sehingga menyulitkan untuk melaksanakan sholat secara normal. Darurat misalnya seperti ini, hujan kan masuk darurat. Misalnya kalian biasa berjemaah di masjid, karena hujan tidak bisa berjemaah karena masjidnya jauh dari rumah. Yang keempat, sakit yang agak parah sehingga tidak bisa sholat pada waktu itu, sehingga nanti harus dijamak atau dikuburkan ketika mendingan, artinya sudah mendingan, tidak terlalu sakit. Yang kelima, takut, misalnya ada harimau, misalnya ketika mau sholat ada harimau takut sehingga tidak bisa sholat di masjid. Nanti ketika mau tidak ada harimau, artinya ketika tidak ada yang ditakutkan, maka kita pergi ke masjid untuk menjamak zuhur dengan asar. Pada waktu asarnya kita ke masjid sehingga bisa dikumpulkan atau dijamak ketika waktu asar. Yang keenam, kepentingan mendadak. Misalnya ada acara mendadak yang sebelumnya tidak dijadwalkan, ada acara mendadak sehingga kita bisa menjamak ke akhir atau ke jamak akhir. Itu alasan kenapa sholat jamak diperbolehkan. Seterusnya, bagaimana lafaz niat sholat jamak? Yaitu usolli fardhu yang zuhur ini ya. Kalau yang zuhur dengan asar. Usolli fardhu zuhuri arba'a rak'ataini majmu'an bil asri jam'an takdimin lillahi ta'ala. Ya, jemaah nanti berarti. Ini niatnya sholat zuhur dikumpulkan dengan sholat asar, dijamak dengan sholat asar. Itu niatnya usolli fardhu zuhri
arba'a raka'atain majmu'an bil asri jam'an takdim. Jama'an takdim lillahi ta'ala. Artinya jamak takdim ini zuhur dan asar. Yang kedua, usolli fardal maghribi salat raka'ataini majmu'an bil isya jam'an takdimin lillahi ta'ala. Ini salat maghrib dengan salat isya itu adalah lafaz niatnya seperti itu. Yang ketiga, usolli fardal dhuhri arba'a raka'atain majmu'an bil asri jam'an takhirin lillahi ta'ala. Ini lafaznya jamak takhir. Terus yang keempat, usolli fardal maghribi salat raka'atain majmu'an bil isya'i takhirin lillahi ta'ala. Itu sama-sama jamak takhir. Terus bagaimana tata caranya sholat jamaah? Yang pertama adalah niat. Bacaan niat sesuai dengan pengerjaannya, sesuai yang tadi. Misalnya niat sholat zuhur dan asar, maka niatnya apa tadi? Usolli fardal dhuhri arba'a raka'atain majmu'an asri yang akan bimbing dinaik itu niatnya. Yang kedua, mawalah atau bersegera. Artinya harus bersegera, jangan dipisah dengan pekerjaan lain ketika mau jamaah. Yang ketiga, di antara kedua sholat yang digabung atau jamak harus langsung dilanjut, artinya tidak ada pemisahan sama dengan yang tadi. Yang keempat, tidak ada pemisah untuk melakukan sholat sunnah. Jadi tidak usah sholat sunnah, tak usah sholat sunnah lagi, tak usah sholat sunnah lagi ketika setelah sholat zuhur, tidak usah sholat sunnah, langsung sholat asar. Itu tata cara sholat jamaah. Oke anak-anak, untuk memperjelas tentang pengertian jamaah dan bagaimana tata caranya dan apa atau kenapa diperbolehkan untuk menjamak sholat, marilah kita dengarkan atau lihat atau tonton video yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim hadiratullah, seseorang yang melakukan bepergian jauh diperbolehkan menggabungkan kedua waktu sholat ke dalam satu waktu. Penggabungan ini dinamakan dengan istilah sholat jamaah. Perbedaan antara jamaah dengan qashar adalah jika jamaah berarti menyimpul dua sholat menjadi satu, sedangkan qashar adalah mengurangi jumlah rakaat sholat. Keduanya merupakan rukhsah atau keringanan dari Allah untuk orang yang melakukan perjalanan jauh berdasarkan sejumlah riwayat hadis. Sebagian ulama fikih menetapkan kebolehan jamaah dan qashar sholat untuk perjalanan minimal 2 marhalah atau 16 farsah atau waktu 8 mil atau 4 barit atau perjalanan 2 hari. Apabila dikonversi ke dalam satuan kilometer, menurut mayoritas ulama mengatakan 2 marhalah berjarak 119,9 km. Sebagian ulama berpendapat 2 marhalah berjarak 80,64 km. Ada juga yang mengatakan berjarak 88,704 km. Sedangkan ulama Hanafiyah menyebut 2 marhalah adalah jarak tempuh 96 km. Bagi musafir yang mempunyai tujuan jauh dengan menggunakan minimal jarak yang telah ditentukan, boleh menjamak sholat dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Ketentuan membangun sholat jamaah berlaku 2 rakaat, yaitu pakai duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Apabila ingin melakukan pakai duhur satu yang dilaksanakan pada waktu duhur, maka hal ini disebut dengan istilah jamaah takdim.
pada waktu sholat asar atau isya maka dinamakan jamak takhir. 2. Sholat subuh tidak mempunyai gabungan paket. Oleh karena itu, sholat subuh tidak bisa dijamak dengan sholat lain. Demikian pula menggabungkan antara asar dan maghrib karena berbeda paket, maka tidak bisa dijamak. Syarat jamak takdim. 1. Orang yang ingin melaksanakan sholat jamak takdim harus berniat melakukan jamak takdim di dalam sholat pertama. Niat bisa dilaksanakan saat takbiratul ihram di tengah sholat atau bahkan sebelum salam. Namun yang disunahkan niat jamak takdim dilakukan saat takbiratul ihram sholat yang pertama. 2. Mendahulukan sholat yang awal, yaitu sholat duhur terlebih dahulu, baru kemudian sholat asar atau sholat maghrib baru isya. 3. Waktu sholat awal, waktu sholat duhur atau maghrib yang tersedia cukup untuk melaksanakan dua sholat jamak tersebut. 4. Mualah, berkesinambungan, maksudnya tidak ada pemisah yang mana sekira dua rakaat sholat yang ringan atau pendek antara sholat pertama dengan sholat kedua. 5. Ketika melaksanakan sholat yang kedua masih dalam perjalanan atau safar, meskipun setelah itu ia sampai di rumah sedangkan waktu yang kedua masih tersisa banyak. Misalkan ada orang Jakarta pulang Surabaya, ketika sampai di Semarang ia melaksanakan jamak takdim. Setelah ia melanjutkan perjalanan, ia sampai rumahnya baru pukul 16.00 yang berarti waktu asar masih cukup. Orang ini tidak perlu lagi melakukan sholat asar karena jamak takdimnya tadi sudah sah. 6. Mengetahui bahwa jamak sholat diperbolehkan dalam syariat agama Islam. Syarat jamak takhir. 1. Niat jamak takhir dilakukan pada waktu sholat yang pertama. Jadi apabila ingin melakukan jamak takhir di sholat asar, maka dalam waktu duhur sudah niat jika sholat duhurnya akan dijamak nanti pada waktu asar. 2. Masih dalam posisi safar atau perjalanan sama sholat yang kedua. Contohnya sholat jamak takdim. Nah, sholat duhur dengan asar. Usolli fardhu dhuhri 4 raka'atin majmu'an bil 'ashri jama'at takdim lillahi ta'ala. Saya yang sholat zuhur 4 rakaat jamak takdim dengan sholat asar fardhu karena Allah Ta'ala. Usolli fardhu 'ashri 4 raka'atin majmu'an bil dhuhri jama'at takdim lillahi ta'ala. Saya yang sholat asar 4 rakaat jamak takdim dengan sholat zuhur fardhu karena Allah Ta'ala. Sholat maghrib dengan isya. Usolli fardhu al-maghribi 3 raka'at majmu'an bil isya'i jama'at takdim lillahi ta'ala. Saya yang sholat maghrib 3 rakaat jamak takdim dengan sholat isya fardhu karena Allah Ta'ala. Usolli fardhu al-isya'i 4 raka'at majmu'an bil maghribi jama'at takdim lillahi ta'ala. Saya yang sholat isya 4 rakaat jamak takdim dengan sholat maghrib fardhu karena Allah Ta'ala. Contohnya sholat jamak takhir. Sholat duhur dengan asar. Usolli fardhu dhuhri 4 raka'at majmu'an bil 'ashri jama'at takhir lillahi ta'ala. Saya yang sholat duhur 4 rakaat jamak takhir dengan sholat asar fardhu karena Allah Ta'ala. Usolli fardhu al-'ashri 4 raka'at majmu'an bil dhuhri jama'at takhir lillahi ta'ala. Saya yang sholat asar 4 rakaat jamak takhir dengan sholat duhur fardhu karena Allah Ta'ala. B. Sholat maghrib dengan isya. Usolli fardhu al-maghribi 3 raka'at majmu'an bil isya'i jama'at takhir lillahi ta'ala. Saya yang sholat maghrib 3 rakaat jamak takhir dengan sholat isya fardhu karena Allah Ta'ala. Usolli fardhu al-isya'i 4 raka'at majmu'an bil maghribi jama'at takhir lillahi ta'ala. Saya yang sholat isya 4 rakaat jamak takhir dengan sholat maghrib fardhu karena Allah Ta'ala. Nah, sahabat muslim, orang yang bepergian selain diperbolehkan jamak dan qasar sholat juga diperkenankan menggabungkan antara jamak dengan qasar sekaligus. Contohnya sholat jamak qasar. 1. Sholat duhur dengan asar. Usolli fardhu dhuhri majmu'an ma'al 'ashri jama'at takdim qasran lillahi ta'ala. Saya yang sholat fardhu duhur jamak takdim dengan sholat asar qasar karena Allah Ta'ala. Usolli fardhu al-'ashri majmu'an ma'al dhuhri jama'at takdim qasran lillahi ta'ala. Saya yang sholat fardhu asar jamak takdim dengan sholat duhur qasar 2 rakaat fardhu karena Allah Ta'ala. 2. Sholat maghrib dengan isya. Sholat maghrib karena hanya 3 rakaat maka tidak boleh diqasar. Usolli fardhu al-maghribi 3 raka'at majmu'an ma'al isya'i jama'at takdim lillahi ta'ala. Saya yang sholat fardhu maghrib 3 rakaat jamak takdim dengan sholat isya karena Allah Ta'ala. Usolli fardhu al-isya'i majmu'an ma'al maghribi jama'at takdim
takdim qasman billahi ta'ala. Saya yang sholat fardu isya takdim dengan sholat maghrib qasar karena Allah Ta'ala. Adapun yang sholat jamak takhir qasar disesuaikan. Redaksi yang berbunyi jamak takdim diganti dengan kata yang berbunyi jamak takhir. Wallahu a'lam. Sahabat muslim, demikian ini penjelasan tentang tata cara menjamak sholat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan sebuah masalah studi kasus yang nanti buat kelompok lagi dan didiskusikan bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Misalnya ada ini siapa? Nia ya, Nia berjalan melakukan perjalanan ke Surabaya misalnya dengan jarak tempuh yang sekian kilometer. Apakah boleh menjama atau boleh menggosor? Bagaimana nanti saya berikan masalah atau studi kasus yang tugasnya kalian untuk menyelesaikan, hingga kalian harus berdiskusi secara sama kelompok untuk menyelesaikan masalah tersebut. Saya kasih tugas lagi untuk menyelesaikan masalah ini. Ini beda-beda antara kelompok 1 dengan kelompok 2, kelompok 3 dengan kelompok 4. Beda tugasnya, beda masalahnya. Bagaimana cara menyelesaikan? Silakan kelompok yang tadi ya, balik lagi ini ya. Ini kesini ya, sini satu yang berdebat untuk satu siswa, satu kelompok satu siswa yang terus berdebat untuk mempresentasikan hasil analisis tersebut ke depan satu persatu, dari kelompok satu dari kelompok 2 satu, dari kelompok 3 satu, dari kelompok 4 satu, untuk mengakui hasil analisis tersebut. Silakan jangan.
bepergian ke Surabaya dari Surabaya sudah boleh melakukan jamak dan qasar karena sudah memenuhi syarat jarak tempuhnya sudah melebihi 80 km. Jadi boleh melaksanakan jamak dan qasar. Jadi kalau jamak dikumpulkan, kalau qasar diringkas yang 4 jadi 2. Kalau jamak tidak harus diringkas, tetap 4 tapi dikumpulkan. Kalau qasar diringkas. Misalnya asar menjadi 2 rakaat, turun 5 rakaat. Tuh, silakan tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke anak-anak, jadi kesimpulannya dari pembelajaran tadi antara jamak, qasar, jamak dan qasar, kesimpulannya adalah jamak diperbolehkan ketika kita dalam perjalanan kurang lebih jika lebih dari 80 km maka diperbolehkan untuk melakukan jamak dan qasar. Dan lawannya kan seperti tadi. Terus qasar ya, qasar masih belum disinggung tadi, belum juga banyak yang disinggung tentang qasar. Qasar itu adalah meningkat yang 4 jadi 2. Yang kalau 4 dan kalau yang bukan 4 tidak boleh di qasar, misalnya maghrib tidak boleh di qasar. Yang boleh hanya 4 antara zuhur, asar dan boleh untuk di qasar. Jadi kesimpulannya seperti itu. Dan niatnya sudah kalian sudah diperlihatkan tadi. Niatnya silakan dihafalkan bagi yang belum hafal. Artinya nanti kita melakukan perjalanan misalnya kalian rekreasi ya. Rekreasi ke Limawali dan lewatnya dari Surabaya. Artinya sudah melebihi batas yang telah ditentukan, akan membolehkan untuk memotor atau jamak alat tersebut. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga